Kajang Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, itu tadi video profil dari pemateri kita pada hari ini. Dan alhamdulillah pemateri kita pada hari ini tengah hadir nih di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Imam Syamsi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin sebelum masuk ke materi akan ada pembacaan CV terlebih dahulu. Boleh dibantu panitia? Nah, boleh dibesarkan lagi.
Jadi pemateri kita hari ini adalah Dr. Muhammad Samsi Ali, LCMA, gitu ya. Beliau merupakan Direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, USA, dan President of Nusantara Foundation di USA. Nah, di sini juga ada beberapa pendidikan yang telah diampu oleh beliau pada tahun 2007, PhD Ilmu Politik di Southern California University, tahun 94 pasca sarjana MA Studi Perbandingan Agama Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, tahun 91 sarjana Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, tahun 87 pesantren Muhammadiyah Darul Quran di Makassar. Ya. Masya Allah sekali ya beberapa pendidikan yang telah ditempuh oleh beliau. Dan di sini juga ada beberapa professional experience. Yang pertama ada Direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, USA, tahun 2005 hingga sekarang. Yang selanjutnya ada sebagai President of Nusantara Foundation USA tahun 2013 sampai sekarang. Selanjutnya Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani 2018 hingga sekarang, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman profesional beliau. Nah, untuk achievement-nya juga ini banyak sekali. Mungkin saya akan bacakan dari yang pertama, penggagas dan pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani di USA, anggota Badan Kerohanian Nipot Tokopolistan NY, yang ketiga anggota pendiri Federal Asia Amerika, dan masih banyak lagi achievement yang beliau achieve gitu ya. Jadi Masya Allah sekali, pemateri kita pada hari ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman tidak salah nih mengikuti webinar Ramadan Virtual Araj Festival pada hari ini gitu ya. Jadi memang bulan suci Ramadan itu kan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, pahala pun dilipat gandakan gitu ya. Tapi terkadang gitu ya, tak jarang umat Islam tuh yang masih lalai gitu ya, sehingga hanya fokus pada huru-hara bulan puasa gitu ya, hanya sekedar ikut puasa gitu ya, tanpa mau memahami makna dari bulan Ramadan ini gitu. Jadi agar Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan ampunannya gitu ya. Di sini tengah hadir nih Ustadz Imam Samsi Ali yang akan memberikan materi kita pada hari ini, yang mengangkat tema beramal maksimal di bulan spesial gitu. Mungkin bagaimana Ustadz Imam Samsi Ali, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Baik, insyaallah. Ya baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya senang mendengarkan sambutan yang diistilahkan sebagai keynote speech dari teman saya, Bapak Sandiaga Uno, yang barangkali saat ini masih di Bali karena pakaiannya juga masih pakaian Bali. Mudah-mudahan beliau sehat terus, dimudahkan urusannya dalam mengemban amanah bangsa dan negara. Ketua Araj Community dan juga para pendiri, para tokoh-tokohnya yang saya hormati. Tadi pendiri Araj menyebutkan saya ini berdakwah di Tanah Syam. Jadi saya tidak berdakwah di Tanah Syam karena Tanah Syam itu ada di Timur Tengah. Tanah Syam itu meliputi Palestina, Jordan, dan juga Suriah. Saya ada di Uncle Sam, ya, di Paman Sam kata orang. Nah, kata Syam dan Sam sebenarnya itu tidak beda.
karena kata itu bermakna Semite. Jadi ada namanya bangsa Semit. Makanya anti Yahudi itu disebut antisemitism. Ya, kenapa Amerika disebut dengan Uncle Sam? Karena identik dengan orang-orang Yahudi, makanya disebut Semit. Ya, karena orang-orang Yahudi sebenarnya itu satu keturunan dengan orang Palestina. Palestina, Jordan, Suriah, dan orang-orang Yahudi asal usulnya itu semua dari sana. Makanya mereka disebut dengan Semite. Jadi orang yang anti Yahudi disebut anti-Semitism, Semitism, ya. Itu satu koreksi supaya jangan saya ada yang berimajinasi saya ini ada sedang di Palestina atau ada sedang di Suriah. Saya ada di New York di Amerika Serikat. Saya senang karena acara ini digagas oleh teman-teman para pemuda-pemudi yang luar biasa. Moderatornya tadi mengenalkan diri dengan segala achievement, banyak award yang telah didapatkan. Ya, tentu ini menjadi inspirasi. Ya, mudah-mudahan menjadi aspirasi sekaligus bagi semua untuk bisa mengikuti jejak dan prestasi yang luar biasa. Sering kita mengatakan bahwa pemuda dan pemudi itu adalah masa depan. Saya kira kita robah. Pemuda dan pemudi bukan lagi masa depan tapi masa sekarang. Jadi jangan ditunda, jadi tua baru memainkan peranan. Pemuda dan pemudi itu harus memainkan peranan dari sekarang. Dan dalam sejarah bangsa yang besar, termasuk umat kita ini, umat Islam, justru yang menjadi backbone, ya, tulang punggung daripada keberhasilan perjuangan kita adalah pemuda. Siapa yang tidak mengenal para sahabat Rasulullah SAW, ya, dari Ali sampai Abu Bakar, itu semua anak muda sebenarnya. Di kalangan sahabat yang agak tua itu hanya Uthman bin Affan. Ya, Abu Bakar itu lebih muda dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, Abu Bakar baru berumur sekitar 35 tahun. Walaupun beliau belakangan menjadi mertuanya Rasulullah SAW. Tapi intinya adalah pemuda itu berada sebuah kekuatan yang berada di dua kelemahan. Kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan di masa tua. Ya. Maka anak muda itu punya potensi yang sangat luar biasa. Wajar nanti di hari akhirat kepada anak muda itu ada satu pertanyaan khusus. Masa mudanya apa yang dilakukan gitu, dipergunakan untuk apa gitu ya. Maka mudah-mudahan komunitas Ar-Raj ini salah satu bentuk ya kepedulian anak muda yang mempersiapkan diri yang lebih baik di masa depan sehingga bisa menjadi tulang punggung perjuangan dakwah, perjuangan bangsa dan negara kita juga, perjuangan umat kita. Nanti saya akan menyebutkan sedikit apa yang harus kita persiapkan sebagai anak muda untuk menjadi pelaku di dalam upaya untuk menjadikan dunia kita lebih baik, bangsa dan negara kita secara khusus menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Baik, kita kembali kepada awal. Tentu kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesempatan bersuah pada malam hari ini waktu Amerika, dan nampaknya ada beberapa peserta dari Amerika yang hadir itu. Karena saya tadi sempat menyebarkan juga acara ini. Jadi jangan terkejut, ada katanya dari California, ada juga yang dari New York saya lihat yang datang masuk tuh. Beberapa dari Makassar, dari Jakarta juga. Intinya adalah kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan ini. Dan umat Islam itu tidak pernah berhenti bersyukur hanya karena perubahan situasi. Jadi jangan karena COVID-19 atau karena Corona kemudian kita berkeluh kesah dan merasa seolah-olah tidak dicintai dan disayangi Allah lagi. Kita itu dalam melihat segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita, kita jangan hanya memakai pandangan kasar, mata kasar kita ini. Tapi coba kita membuka batin kita, pandangan batin kita. Di sana kita akan menangkap bahwa setiap pergerakan yang terjadi dalam hidup kita ini pasti punya makna. Dan kalau Allah yang menentukan, pasti makna itu positif untuk kita semua. Terkadang pahit, tapi pasti positif pada akhirnya. Dan oleh karenanya, kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini mungkin salah satu makna penting daripada COVID-19 itu. Kalau seandainya bukan karena COVID, belum tentu kita bisa berhadapan sekarang. Ya siapa tahu Zoom belum kita kenal kan. Zoom ini baru kita kenal ketika terjadi COVID-19. Ya. Maka mari kita belajar untuk senantiasa melihat keadaan dunia kita, gerak-gerik, perubahan-perubahan, situasi yang ada, itu dengan memakai pandangan iman, pandangan spiritualitas, pandangan batin kita. Ya. Teman-teman semua, syukur itu merupakan tujuan mendasar dari ibadah. Ya. Segala ibadah yang kita lakukan itu muaranya
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini sangat penting sekali. Di dalam kita beribadah itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Ini saya mulai dengan ini supaya kita berhati-hati. Bisa terjadi, dan mudah-mudahan kita dijaga tidak demikian, sebuah perasaan yang mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Karena puasanya Masya Allah hebat. Apalagi musim panas di Amerika bisa sampai 18 jam. Ya, lalu merasa paling hebat dalam berpuasa. Gitu. Salatnya Masya Allah terjaga. Merasa paling hebat. Berhaji berkali-kali merasa paling hebat. Timbul rasa ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Kadang juga datang kita ke masjid. Wah ini salatnya kurang sunnah nih. Saya lebih sunnah. Gitu. Ana khairun minhu. Nah kata ana khairun minhu ini hati-hati. Sadar nggak kita kalau kata ana khairun minhu itu adalah ideologinya iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam untuk hormat kepada Adam, dia menolak, menentang, aba wastakbar, menolak dan bangga dan angkuh. Kenapa? Ditanya, karena ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Maka hati-hati dengan kata ana khairun minhu, perasaan ana khairun minhu, bahkan dalam beragama berhati-hati. Justru keangkuhan beragama itu adalah keangkuhan yang paling berbahaya. Orang yang beragama itu semakin beragama akan semakin humble, akan semakin tawadhu. Makanya Ibrahim alaihissalatu wassalam contoh yang kedua, dan ini mudah-mudahan ini yang menjadi tauladan kita. Ketika kita beribadah, apa yang terjadi? Ibrahim melakukan sebuah amalan yang paling mulia. Apa itu? Meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ada enggak amalan yang paling mulia dari itu? Membangun pusat peribadatan. Semua orang menghadap ke sana kalau salat. Jutaan orang berkeliling mentawaf di Ka'bah itu. Tapi Ibrahim di akhir amalan itu, apa yang beliau lakukan? Tidak mengatakan ana khairun min. Saya lebih baik dari siapa saja, bukan. Tapi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami karena Engkau Maha melihat lagi Maha mengetahui. Ini penting untuk kita sadari ya. Maka kesyukuran kita adalah bahagian daripada tawadhu' kita. Bahagian dari kerendah hatian kita dalam beribadah. Bukan sekedar memenuhi bahwa kita jago, kita hebat. Karena kalau sampai kita beribadah kan merasa jagoan, itu berarti kita serving the ego. Kita melayani egoisme kita. Dan kita harus berhati-hati. Ya. Maka sekali lagi, syukur ini menjadi salah satu esensi dasar daripada ibadah. Sehingga ada para ulama yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Sebagian ulama mengatakan liya'budun itu liyashkurun, untuk bersyukur kepadaku. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya terkagum-kagum karena nampak bekas sujudnya. Beliau itu kalau sujud lama, salat malam terus-menerus, kebanyakan harinya pakai puasa sunnah. Istrinya terkagum, ini kok sudah rasul, sudah nabi, dijamin masuk surga, dijaga dari berbuat dosa. Tidak ada orang yang masuk surga tanpa didahului Rasulullah SAW. Beliau orang pertama akan masuk surga. Beliau adalah khairul anam, manusia terbaik. Wa khatamun nabiyyin, wa sayyidul mursalin. Rasulullah SAW. Tapi ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Lelah-lelah beribadah, padahal sudah dijamin masuk surga. Apa kata Rasulullah? Bukan karena saya rasul. Bukan karena saya orang yang paling bertakwa. Tapi kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Tidakkah seharusnya saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka mari kita belajar bersyukur, ya, karena itu merupakan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, tentu kesyukuran yang paling utama kita ya, sebagai muslimin adalah karena kita dipilih mengenal Allah. And believe me, kata orang sini, percayalah bahwa hanya dengan mengenal Allah itu kita akan memiliki arah hidup yang jelas. Orang yang tidak mengenal Allah itu akan semraut dalam hidupnya. Kenapa? Kata Al-Quran, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, mereka tidak tahu Allah, mereka gagal faham tentang Allah, maka mereka lupa pada diri mereka. Orang yang lupa pada diri mereka itu seperti orang mabuk. Seperti minum arak ya, kemudian kehilangan pikiran. Dia lupa pada dirinya gitu. Sehingga dia bisa melakukan apa saja.
Nah, banyak dalam dunia kita sekarang ini orang seperti sehat tapi mabuk. Orang seperti terdidik tapi bodoh. Kenapa semraut dalam kehidupan? Mohon maaf. Orang sudah yakin bahwa minum alkohol itu bikin mabuk. Dan kalau mabuk, banyak masalah yang timbul. Tapi kenapa justru negara-negara yang maju seperti di Amerika, kalau sudah berumur 18 tahun ke atas, sudah boleh. Bahkan ya dianggap lebih modern lah kalau kita ini minum bir gitu ya. Kalau kita mengatakan itu berbahaya, justru kita mengatakan ini mah anak kampung gitu. Orang kampung, anak pedesaan gitu. Biasanya minum air kelapa saja. Jadi kalau anak kota itu minum bir, kira-kira begitu. Nah, kenapa sampai terjadi demikian? Ini permasalahannya ada pada nasullaha. Mereka lupa diri sebenarnya. Kenapa mereka lupa diri? Tidak faham Allah. Nasullaha. Mereka lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang Islam yang dipilih mengenal Allah itu adalah merupakan jalan untuk kita bisa memiliki kehidupan yang terarah. Hidup yang terarah itu yang dimaksud dengan hidup yang mursyad, hidup yang ditunjuki oleh Allah. Yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah tunjuki saya dalam hidup ini. Kan begitu maksudnya. Ya. Maka kesyukuran kita ini sangat penting sekali, karena tanpa kita mengenal Allah, kita akan semraut. Ya. Orang terkadang sudah tahu bahwa banyak hal-hal itu membahayakan dirinya, tapi tak dilakukan. Dia tahu bahwa itu tidak baik, tak dilakukan. Saya kasih contoh saja yang ringan-ringan. Mencuri itu nggak ada yang suka sebenarnya, mencuri. Kalau mau tahu, kalau pencuri tidak suka mencuri, curi curiannya. Artinya curi hasil curiannya dia. Baru dia akan jujur, oh ternyata mencuri itu nggak baik gitu loh. Nggak ada orang yang suka mencuri, tapi kenapa orang masih mencuri? Karena nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka tidak sadar tentang Allah, maka mereka tidak sadar akan dirinya sendiri. Nah teman-teman semua, di bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat luar biasa ya. Tadi Pak Sandiaga menyebutkan banyak hal bahwa bulan Ramadan adalah bulan keberkahan ya. Bulan segala khair, bulan segala kebaikan ya. Kenapa bulan segala kebaikan? Karena ibadah-ibadah dilipat gandakan, ya. Pintu-pintu kebaikan dibuka begitu luas sehingga syaitan-syaitan pun dalam hadis Nabi dibelenggu ya. Kan itu maksudnya bahwa terbuka kesempatan baik bagi orang-orang beriman untuk beribadah gitu. Tidak banyak gangguan, kira-kira begitu ya. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Itu artinya terbuka besar bagi umat ini untuk melakukan kebaikan, sehingga yang terjadi hanya kebaikan-kebaikan saja. Bulan yang penuh keberkahan, bulan rahmah dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang disebut dengan malam yang barakah, Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ketika diturunkan Al-Quran, ada malam yang disebut Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr itu. Ya. Tapi saya tidak ingin berbicara dengan hal-hal yang seperti itu. Saya kira sudah banyak ulama kita yang berbicara. Para ustadz kita mendorong kita semua untuk membaca Al-Quran, bersedekah, ya. Menyuruh kita untuk bersabar. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali secara global akan menjadi fondasi dari segala kemungkinan yang menjadikan kita baik selama bulan Ramadan itu dan selama hidup kita. Saya ingin menyampaikan 3 poin saja sebagai fondasi agar kita bisa maksimal dalam berbuat baik, tidak saja di bulan Ramadan, tapi dalam kehidupan kita secara umum. Bagaimana itu? Adalah kita harus merombak cara pandang kita tentang Ramadan dan puasa itu sendiri. Harus dirombak. Jadi jangan biasa-biasa terus. Ini kita sudah terjadi perubahan dunia. Jadi jangan pandangan kita 10 tahun yang lalu, apalagi setengah abad yang lalu, mungkin 15 abad yang lalu, itu yang terus kita pertahankan dalam memahami banyak hal. Ya. Karena segala sesuatu ini bergerak cepat teman-teman semua. Ya. Dan kalau kita tidak berusaha untuk bergerak cepat di dalam melakukan adjustment, penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan yang terjadi, kita akan tergilas dengan perubahan itu. Ya. Makanya ini teman-teman milenial, anak muda ini, harus cekatan ini dalam menyikapi segala perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Termasuk di dalam cara pandang kita kepada agama gitu. Saya tidak bermaksud mengatakan merubah dasar agama, enggak boleh. Ya zubillah itu. Al-Quran tidak akan pernah terubah dan tidak akan bisa dirubah. Hadis Rasulullah tidak akan bisa dirubah. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara faham kita, cara kita melihat, cara pandang kita ini harus dirubah. Mungkin ada yang bingung. Saya kasih contoh saja. Sering kita mendengarkan motto.
Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kita kan. Itu motto. Dan itu sangat populer sekali. Ini harus kita robah pandangannya bahwa mati yang dimaksud itu adalah bukan mati instan. Sehingga ada anak-anak muda yang baru belajar dari Profesor Google Islam, dari Syekh Google Islamnya, belajar dari Maulana atau Ustadz Google, tiba-tiba ingin segera mati instan gitu loh. Jadi maksud saya di sini dirubah cara pandang ini. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kita, tapi jangan lupa untuk mati di jalan Allah itu mulai dengan hidup di jalan Allah. Nah, kalau kita penekanannya kepada matinya, gimana dengan hidupnya? Sementara kita lupa gitu hidupnya. Nah, lupa di jalan Allah, hidup di jalan Allah itulah yang kita maksudkan. Ibadah kita hebat, akidah tentu kita kuat, muamalat kita baik, kejujuran kita, ketawaduan kita, pergaulan kita, itu kan fisabilillah semua itu. Nah, orang yang hidup di jalan Allah, insya Allah akan mati di jalan Allah. Bahkan di atas kasur pun bisa mati di jalan Allah. Kan begitu. Maka ini cara pandang yang maksud saya harus kita sikapi secara jeli. Sebab kalau tidak kita akan tergilas dengan perubahan-perubahan, dengan suasana-suasana yang terjadi. Sehingga terkadang ya, karena sering makan Indomie, kita maunya mati instan gitu. Di hati kita. Nah, maka di dalam memahami ibadah ini pun perlu kita lakukan terus-menerus apa yang disebut dengan renewal, pembaharuan, tajdidul faham, tajdidul tafsir. Ya, pembaharuan pemahaman dan penafsiran. Nah, tentunya kita harus mulai dengan memahami Islam itu sebagai bukan sekedar agama saja. Ini penting untuk saya garis bawahi. Jadi Islam itu bukan sekedar agama, agama menjadi bagian dari Islam. Apa maksudnya agama? Agama itu terjemahannya adalah a bunch of rituals, kumpulan amalan-amalan ritualitas. Itu agama. Jadi semuanya menyangkut ritualitas. Salat itu agama, puasa itu agama, zikir itu agama, tasbih itu agama, qiyamul lail itu agama. Tapi agama biasanya tidak bersentuhan dengan kehidupan luar umum. Maka terkadang agama nggak perlu dipasar. Orang yang memahami Islam sebagai agama, ya udah, Islam itu sebagai a bunch of rituals. Kumpulan-kumpulan amalan ritual semata. Sehingga selesai Allahu Akbar, Assalamualaikum di masjid, begitu dia di pasar, Allah tidak akbar lagi. Assalamualaikum tidak ada lagi. Kenapa? Assalamualaikum itu kan menenteramkan, menyenangkan, memberikan kebahagiaan, tidak bohong, tidak mengkhianati ya, orang. Tapi kalau Allah itu hanya di masjid saja, maka ketika di pasar begitu entengnya kita kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran keagamaan. Maka Islam harus difahami sebagai guidance of life. Petunjuk kehidupan. Maka ada satu ayat di surah Al-Anfal, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi ajakan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada kehidupanmu. Nah, apa kehidupan di situ? Itulah iman kita, Islam kita. Maka Islam kita ini adalah covering, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dari kepala hingga ke kaki, in and out, dalam dan luar. Semua itu adalah agama kita. Orang yang memahami agama Islam seperti ini, insya Allah akan menjadi manusia seutuhnya seperti cita-cita kebangsaan kita. Indonesia itu cita-citanya membangun manusia seutuhnya. Nah, untuk membangun manusia seutuhnya ini, fahamilah Islam secara utuh. Kenapa? Sebab orang yang mengambil Islam secara setengah-setengah, dalam bahasa Arab disebut at-tabi'id, partially dalam bahasa Inggrisnya, secara setengah-setengah. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, mohon maaf, double standard atau split personality, kepribadian yang terpecah. Pada waktu tertentu, Masya Allah hebat, nampak seperti alim, so religious, sangat-sangat beragama. Tapi begitu sampai pada keadaan tertentu, tiba-tiba menjadi orang yang hilang sama sekali keagamaan itu. Nah, ini kan double standard. Orang berkali-kali haji, tapi korupsi semakin menjadi.
Kenapa bisa terjadi begitu? Orang menangis di depan Ka'bah multazam. Allahumma ghfir lana. Rabbana zalamna. Ya Allah, kami telah menzalimi. Tapi pulang zalim lagi dia. Nah, ini kan double standard itu. Itu namanya split personality. Ketika di Mekah, di musim haji, di musim umrah, luar biasa dia. Minta ampun. Tapi begitu pulang, jadi-jadi lagi gitu. Ini permasalahannya karena agama kita pahami secara parsial. Maka ibadah yang kita lakukan juga jangan sampai dipahami secara parsial. Ibadah itu apa dalam pandangan Islam? Ibadah itu adalah kehidupan kita semuanya. Dari E sampai Z. Semua ibadah dalam agama kita itu. Bahkan memenuhi hawa nafsu pun, kalau kita lakukan karena Allah dan dilakukan sesuai dengan ajarannya, itu menjadi ibadah. Mohon maaf, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bagi Anda yang sudah menikah, hubungan suami istri, itu adalah sedekah. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, gimana mungkin? Kata Rasulullah, kalau sampai kamu lakukan itu kepada di jalan yang tidak halal, gimana? Dapat dosa. Maka ketika kamu lakukan di jalan yang telah halal, ya itulah jadi ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keunikan agama kita yang pada orang lain terkadang tidak didapatkan. Maka ibadah adalah kehidupan kita, tidak ada yang tersia-siakan. Kenapa begitu? Karena memang tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kalau seandainya tujuan hidup kita ini hanya puasa, ya sebulan dong dari 12 bulan. Tujuannya untuk sholat, ya 50 menit lah kira-kira sehari semalam. Selebihnya apa? Gitu. Maka Bapak dan Ibu, teman-teman semua, pahamilah ibadah ini sebagai bentuk kehidupan kita secara totalitas. Makan kita itu ibadah, tidur kita itu ibadah. Tapi jangan atas nama ibadah malas, tidur-tiduran terus. Bukan begitu maksud saya. Ya. Tapi waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya. Tidur kita pun jadi ibadah. Maka kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kan begitu. Kita makan pun Allahumma barik lana, ibadah. Keluar masuk kamar mandi pun bisa jadi ibadah kita. Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Keluar, alhamdulillah adzhaba 'anni al-adza wa 'afani. Semua adalah ibadah dalam agama kita. Ini harus kita garis bawahi dalam memahami puasa ini. Jadi jangan sampai puasa ini menjadi sebuah ritualitas tahunan, sekali dalam setahun, pergi dan kembali lagi. Dan pemahaman kita adalah bagaimana kita mengumpulkan pahala-pahala sebanyak-banyaknya. Itu sangat penting sekali, tapi maksud saya bukan hanya itu saja. Dan bukan itu tujuan utamanya. Karena toh juga kita akan masuk surga itu bukan karena banyaknya pahala yang kita miliki. Kita akan masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita melihat bulan Ramadan ini yang baik? Untuk kita bisa maksimal dalam beribadah. Saya ingin mengatakan bahwa untuk kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai bulan transformasi. Ini saya sudah beberapa kali sampaikan materi ini kepada selama Ramadan ini saya sudah beberapa kali. Karena ini saya kira sangat penting ini. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan transformasi. Apa itu transformasi? Inherent change. Perubahan mendasar dalam kehidupan kita. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita melakukan perubahan totalitas dalam kehidupan kita. Dan ternyata perubahan itu dituntut. Perubahan itu bersifat alami. Tapi untuk manusia tidak boleh bersifat alami. Manusia harus berinisiasi untuk melakukan perubahan. Makanya bagi orang Islam apa kata Al-Quran? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alam ini mengalami perubahan. Makanya terjadi pergeseran. Matahari dengan bulan, bintang-bintang dan bulan semua bergerak ini. Alam semesta kita ini seperti berenang-renang semuanya. Galaksi, bintang-bintang yang miliaran itu berputar terus-menerus. Artinya ada perubahan pergerakan. Nah, karena perubahan bersifat alami, manusia yang tidak mau melakukan perubahan pasti akan terinjak-injak oleh perubahan itu. Maka umat Islam ini dituntut dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka bulan puasa adalah salah satu bulan atau waktu yang terbaik untuk melakukan transformasi atau perubahan mendasar dalam kehidupan kita tersebut. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang harus kita lakukan?
Saya ingin menyampaikan 3 hal penting dan saya kira ini yang mendasar. Yang pertama adalah kita harus melakukan apa yang disebut dengan transformasi spiritualitas. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa ya? At-taghayyurur ruhi. Atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya adalah spiritual transformation. Nah, transformasi spiritualitas. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah ibadah yang paling bersifat personal. Ibadah yang bersifat private. Bersifat individu. Yang tahu itu hanya pencipta dan yang melakukan puasa. Hanya Allah dan pelaku puasa. As-Shaim. Tidak ada orang ketiga yang tahu sesungguhnya bahwa kita berpuasa. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu orang bisa menyaksikan. Anda berpuasa, orang lihat rukuk dan sujud. Apalagi sholat jamaah banyak orang yang lihat. Anda memberikan zakat, minimal yang memberi dan yang menerima yang tahu. Tapi kalau Anda puasa, siapa yang tahu? Kalau Anda masuk kamar, minum, makan, kenyang, baru keluar pura-pura lapar lagi, dahaga lagi kan begitu. Gak ada yang tahu. Karena puasa itu sangat personal sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengakui puasa itu sebagai miliknya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam itu baginya kecuali puasa saja. Apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah milikku dan saya yang langsung memberikan pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi puasa ini bersifat intimate connection, relasi yang langsung secara private kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena situasi ibadah puasa seperti itu, inilah yang kemudian akan membangun kedekatan yang begitu intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba teman-teman baca surah Al-Baqarah ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Dari 183 sampai 187. Itu ayat-ayat tentang puasa situ, surah Al-Baqarah. Nah, di 186 seolah-olah ada ayat di situ tidak berbicara tentang puasa. Tapi berbicara tentang apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya Muhammad tentang aku, maka sampaikan kepada mereka, aku dekat kepada mereka. Inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Intinya pada ayat ini Allah berbicara tentang kedekatan. Kedekatan. Nah, kenapa Allah menempatkan ayat ini di tengah ayat-ayat puasa? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa puasa adalah jembatan terdekat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi taqarrub ilallah. Terjadi bahkan ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah? Wa huwa ma'akum aina ma takunu. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Terjadi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala inilah, disitulah esensi spiritualitas. Ruh. Makanya kalau kita sholat itu, jangan hanya perhatiannya kepada gimana angkat tangan, gimana meletakkan tangan, gimana rukuk sujudnya. Bukan, tapi hati, ruh di situ yang harus terjadi. Makanya ada orang sholat, kok salat kental sekali sholatnya gitu loh. Tapi mohon maaf, perlakuannya kadang jauh dari nilai-nilai sholat itu. Kenapa? Sholat secara hukum formal saja. Sah secara hukum fikih. Tapi mohon maaf, ibadah kan bukan hanya hukum fikih saja. Menyangkut masalah ruhiyah, menyangkut masalah hati kita sini. Maka bulan Ramadan adalah bulan kita di mana membangun kedekatan dengan Allah, menghidupkan spiritualitas kita, ruhiyah kita, sesuatu yang di dunia barat sekarang ini sudah sangat langka. Dunia barat, kemajuan ekonominya, kemajuan materialnya luar biasa. Ini di musim Covid saja, justru yang kaya semakin kaya. Yang punya toko online namanya Amazon itu justru kekayaannya lebih hebat di saat pandemi daripada sebelum pandemi. Kenapa? Karena semua orang belanja pakai online kan, takut ke toko. Bahkan toko ditutup. Itulah kira-kira. Maka barat ini berkembang secara material, tapi kosong secara batin. Ketika manusia kosong secara batin, maka dunianya tidak memberikan apa-apa. Ada satu contoh mu'alaf ya, sekedar selingan saja supaya tidak ngantuk ya. Suatu ketika ada seorang Amerika, orang putih datang ke kelas saya. Dia tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi di ujung kelas, dia tiba-tiba angkat tangan. Dia katakan, boleh nggak saya
punya waktu lebih setelah kelas ini? Saya katakan, yes, boleh saja. Dululah kami berdua setelah kelas, orangnya tinggi besar, orang putih. Terus saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, I'm angry, saya sangat marah. Loh, ini orang tinggi besar nih, hanya berdua di kelas. Nah kebetulan kita waktu belajar di pesantren kan belajar silat. Saya bilang kalau mulai angkat tangan ini silat pas saya harus keluarkan lagi nih. Saya tanya kenapa marah? Dia katakan saya ini kok seperti mesin katanya. Seperti mesin. Maksudnya? Di pagi hari saya pergi ke kerjaan, di sore hari saya kembali ke apartemen. Dan itu yang saya lakukan setiap hari untuk apa? Saya nggak tahu untuk apa gitu. Dia seperti mesin, merasa mesin gitu. Hidupannya berputar saja gitu. Saya tanya, kamu kerjanya apa? Dia katakan, I'm an architect. Saya seorang arsitektur. Di kota New York itu, pekerjaan yang cukup bergengsi adalah arsitektur. Karena bayangkan kalau bisa mendesain satu gedung, ya seperti Pak Ridwan Kamil mendesain pesantren kami. Kalau bisa mendesain satu gedung tinggi, berapa komisi yang dia dapat gitu. Berarti dia anak berhasil gitu. Anak muda sekitar 32 tahun, 35 tahun. Akhirnya saya udah mulai paham, oh ini orang yang kehilangan arah hidup ini. Yang saya maksud tadi itu, karena tidak mengenal Allah, maka dia salah arah hidupnya gitu. Maka saya mulai menjelaskan bagaimana Allah menuntun kita dalam hidup ini. Apa tujuan hidup kita, dari mana, kemana kita pada akhirnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu hanya sekitar 20 menit dia bilang, I'm sorry I have to go, saya harus pergi. Saya katakan oke, saya kasihlah Al-Quran, terjemahan. 2 hari kemudian, yaitu hari Senin, kelas saya hari Sabtu, dia menelpon, Imam, artinya Ustadz, how to become a Muslim, bagaimana menjadi seorang Muslim? Saya katakan, untuk menjadi seorang Muslim sebenarnya gampang. Untuk siapa? Dia katakan saya. Oh, kamu sudah baca Al-Quran? Belum. Alasannya apa? Saya bilang. Dia bilang karena saya sudah mendengarkan penjelasan tentang tujuan hidup dan saya sudah paham. Dan itu yang saya cari. Jadi maksud saya begini. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita melakukan transformasi spiritualitas untuk menguatkan koneksi kita kepada Allah. Karena hanya dengan itu kita akan memiliki direksi. Kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Orang yang tidak punya Allah sekali lagi akan semraut dalam hidupnya. Itu yang disebut Allah kesesatan. Nah yang kedua adalah transformasi visi hidup. Singkat saja ya. Transformasi visi hidup itu artinya apa? Dari visi hidup, pandangan hidup yang dunia oriented, bertujuan dunia semata, kepada akhirah oriented. Kepada tujuan ukhrawi. Loh, kalau begitu tujuan ukhrawi, dunia nggak penting dong? Bukan, saya tidak mengatakan demikian. Dunia ini penting, tapi tidak menjadi tujuan hidup. Tidak menjadi orientasi hidup. Makanya Al-Quran mengatakan begini. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan dari manusia ada mengatakan, ya Allah berikanlah saya dunia ini. Tapi nggak punya nasib di akhirat nanti. Nggak punya share, nggak punya kebahagiaan di akhirat. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Dan di antara manusia ada mengatakan, ya Allah berikanlah saya dunia ini. Seperti teman kita moderator Lia yang sekolah di ITB. Ya sebentar akan menjadi arsitektur, akan menjadi seorang insinyur, ya dunianya baik. Mudah-mudahan berhasil dalam dunianya. Tapi dia faham bahwa dunia bukan sekedar untuk dunia. Bagaimana keberhasilan dunianya itu dipakai untuk apa? Jembatan mazra'atul akhirah. Jembatan menuju akhirat. Maka dia lanjutkan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah selama bulan Ramadan kita belajar menyisihkan dulu makanan, minuman kita, kesenangan dunia kita. Untuk apa? Untuk kita fokus kepada orientasi akhirat kita. Agar kita sadar bahwa kehidupan kita bukan dunia saja. Teman-teman ini yang kuliah ini, yang masih anak muda ini punya masa depan yang lebih cemerlang. Ya, bedalah kita orang tua dulu. Kita orang tua dulu jangan nggak pernah bermimpi bisa akses ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, ke Zoom, ke Google, macam-macam lah sekarang. Ya Anda ada COVID-19 itu masih belajar kan. Bisa dibayangkan kalau kami dulu ini terjadi COVID, kira-kira gimana belajarnya tuh? Ya, jadi berterima kasih lah, seharusnya lebih hebat lagi itu. Tapi berhasillah mencapai keberhasilan setinggi-tingginya. Jangan lupa, keberhasilan dunia bukan untuk dunia, tapi jadikan jembatan untuk mencapai keberhasilan ukhrawi kita di akhirat nanti. Itu yang kedua, Ramadan ini mengajarkan kita itu. Nah tentu yang terakhir sekali yang penting ini sebenarnya adalah transformasi karakter, perilaku, akhlakul karimah. Dan Islam itu esensinya ada pada akhlak. Makanya Rasulullah menyimpulkan misinya itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Rasulullah dipuji dalam Al-Quran bukan salatnya, bukan qiyamul lailnya, bukan puasanya, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan saya ingin tutup dengan ini ya.
kami yang berdakwah di tengah-tengah non-muslim ini, salah satu hal yang kami sadari selama ini, kami pun sudah pernah berdakwah di Indonesia, pernah di Pakistan dulu, pernah di Saudi saya hidup kan. Saya waktu itu memahami bahwa dakwah itu kalau kita bisa ceramah berapi-api, retorika yang tinggi, milih kata-kata yang hebat gitu. Ternyata ketika saya sampai di tengah-tengah non-muslim, saya sadar bahwa ceramah itu hanya sekitar 10%, 15%, maksimal 20% dari seluruh rangkaian dakwah yang kita lakukan. Dakwah yang terpenting itu adalah ketauladanan. Dan ketauladanan itu ada pada karakter kemanusiaan kita. Baik secara individu maupun secara kolektif. Maka teman-teman, belajarlah berakhlak karimah. Belajarlah berakhlak yang mulia. Sebab orang-orang melihat Islam itu lewat perilaku kita. Ya, orang Amerika ini tidak akan pergi sengaja beli Quran atau beli buku tentang Islam, enggak. Rata-rata karena persahabatan, rata-rata karena mengenal orang Islam, lalu kemudian mereka tertarik belajar Islam. Sehingga ini terakhir sekali ini, ada satu anak muda umur 17 tahun pernah masuk Islamnya. Datang ke kami masuk Islam, orang putih. Saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Dia katakan, saya punya teman namanya Muhammad Islam. Jadi sudah Muhammad Islam juga, namanya Muhammad Islam. Keturunan Bangladesh, tapi lahir di Amerika. Loh, kenapa teman kamu? Dia katakan, saya latihan basketball setiap sore, dan dia ini nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata kasar. Dan suatu ketika dia tanya, kenapa kamu kok beda gitu dari yang lain-lain? Karena anak Amerika ini kata-kata apapun keluar dari mulutnya, nggak ada kontrol gitu. Namanya juga nggak ada adab, nggak ada etika kan. Muhammad Islam mengatakan, saya tidak berkata kotor, saya tidak berkata kasar, because I am a Muslim, karena saya Muslim. Rupanya kata-kata Muslim ini menyentuh hati anak tersebut dan mengatakan, kalau begitu saya juga mau Muslim. Datanglah ke masjid. Saya tidak perlu melanjutkan cerita. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana yang namanya ketauladanan itu begitu sangat efektif dalam kita berdakwah. Maka jangan karena ceramah berapi-api, ceramah sejuta umat, lalu kemudian kita merasa sudah berhasil dalam berdakwah. Mari kita membangun ketauladanan. Dan itulah yang kita pelajari selama bulan Ramadan, menjadi Muslim yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah mengatakan, ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada yang dapatkan kecuali dahaga dan lapar saja. Man lam yada' qawla zuri wal amali falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada hajat bagi Allah, tidak ada kebutuhan Allah itu kita meninggalkan makan dan minum kalau perkataan kotor, perbuatan kotor kita tidak tinggalkan. Artinya apa? Perilaku kita tidak berubah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semakin baik setelah keluar dari Ramadan. Dan tentu anak muda saya yang tutup dengan ini, Anda semua adalah backbone ya bagi perjuangan kita. Baik perjuangan dakwah, perjuangan Islam, perjuangan membangun bangsa dan negara. Tapi hanya bisa dilakukan dengan minimal 3 bekal yang saya ingin sampaikan. 1, self-confidence. Bangun percaya diri. Ya. Jangan merasa dikalah sebelum dikalahkan siapa-siapa. Kita itu punya kemampuan. Ya. Tapi bukan sombong, bukan angkuh. Percaya diri dan angkuh itu beda. Itu pertama. Yang kedua, bekali diri semaksimal mungkin. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muda di Indonesia adalah bekali diri dengan alat komunikasi yang baik. Tentu di sini bahasa. Salah satu kekurangan kita sebagai bangsa Indonesia, kurang dalam bahasa asing. Ya. Saya selalu mencari ustadz dari Sabang sampai Merauke yang saya mau undang ke Amerika. Susah saya bisa mendapatkan ustadz yang bisa bahasa Inggris. Ya. Maka belajarlah bahasa asing. Inggris, Korea, Jepang, ya. Tentu Arab ya, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir, bangun optimisme. Ya. Jangan putus asa. Tentang apa yang kita hadapi, insya Allah pada akhirnya kita akan berhasil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu saja pengantar. Sudah cukup lama saya kira. Saya akhiri. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Imam Syamsi Ali yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bagi kita pegiat Ramadan gitu ya, yang bagaimana sih cara memaksimalkan kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand. Nanti akan dipilih oleh saya gitu ya untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Ustadz Imam Syamsi Ali gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau raise hand gitu ya, sekarang boleh raise hand yang ingin bertanya. Nanti setelah ditunjuk boleh unmute, terus bacakan pertanyaannya langsung dan langsung dijawab oleh Ustadz Imam Syamsi Ali gitu. Bagi teman-teman yang terkendala raise hand, boleh juga lewat kolom chat untuk menulis pertanyaannya
Gitu. Wah, ini udah ada yang raise hand ya. Wiwit Rahmawati. Nah, silahkan Kak Wiwit untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya baik, izin bertanya. Kan Ustadz ini Masya Allah tabarakallah hebat banget ya. Dalam berdakwahnya sudah mendunia itu, udah berpengalaman. Apa sih Ustadz kendalanya ketika Ustadz berdakwah di non-muslim itu dan bagaimana menyampaikannya kayak gitu? Terima kasih. Langsung saja. Boleh langsung dijawab, boleh? Ya. Kalau kendala yang ditanyakan ya, pertama kita harus sadar bahwa berjuang itu tabiatnya pasti terkendala, pasti tertantang. Ya, bukan terkendala tapi tertantang. Maka kalau tidak mau tertantang jangan berjuang. Ya, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Mengaku iman saja pasti kita akan diuji kan. Apalagi mendakwahkan iman itu, pasti kita akan diuji. Maka tantangan terberat adalah fobia, ketakutan, kesalahpahaman. Nah, tapi ketakutan dan kesalahpahaman ini ada beberapa faktor. Ya tentu faktor yang pertama adalah karena memang tidak tahu. Dan disitulah kita tertantang untuk memberitahu. Jangan orang sudah tidak tahu semakin ditakut-takutin, bukan. Justru kita harus dekatin, kita lakukan persuasi, pendekatan yang baik, komunikasi yang baik, agar mereka terbuka dan tahu bahwa Islam itu ternyata tidak menakutkan. Nah, itu tantangan bagi kami di sini. Nah, tentu faktor yang kedua kenapa orang takut dan salah paham adalah karena media memang yang terkadang selalu menyampaikan yang seksi-seksi saja. Jadi kalau anjing menggigit orang itu nggak seksi. Yang seksi itu kalau ada orang menggigit anjing. Ya. Nah, Islam disampaikan secara begitu. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang kebetulan melakukan kejahatan, ya itu yang ditampilkan terus-menerus. Tapi kalau orang Islam yang melakukan kebaikan, membangun perekonomian, membangun peradaban misalnya, ya tidak disampaikan itu. Nah, itu faktor yang kedua. Tapi faktor yang ketiga sebenarnya adalah, ini yang paling penting, adalah bahwa kita terkadang umat Islam masih gagal dalam menampilkan Islam yang sesungguhnya. Sehingga terkadang keindahan Islam itu tersembunyi oleh perilaku kita yang justru tidak Islami. Ya. Kesemrautan sosial, ya. Pertanggungjawaban publik misalnya para penanggung jawab publik di negara-negara muslim. Mohon maaf, negara-negara muslim banyak pada tataran tertinggi korupsi itu. Ya. Negara-negara Islami, bukan negara muslim ya. Negara-negara Islami justru mayoritasnya non-muslim, tentu secara sosial. Yang disiplin, yang teratur, yang bersih, yang etos kerjanya bagus. Itu ada para non-muslim itu. Nah, artinya apa? Kekhawatiran, ketakutan teman-teman non-muslim ini kepada Islam itu juga faktornya karena kita gagal ya menampilkan Islam. Maka saya tadi menekankan akhlakul karimah itu penting sekali. Saya kira itu saja, tantangannya masih banyak yang belum tahu karena perlu untuk kita beritahu lah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan terima kasih juga Kak Wiwit yang telah bertanya. Mungkin ke penanya yang kedua ada Kak Fatin yang udah raise hand. Boleh Kak Fatin disampaikan pertanyaannya? Halo Kak Fatin. Oh, mungkin karena nggak bisa buka speaker. belum buka ya. Oh, belum buka, nggak bisa buka speaker. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ingin mempertanyakan, saya tuh pernah mendengar salah satu di beberapa tempat mengatakan bahwa saking tidak berharganya dunia, maka segala apa yang ada di dunia diberikan kepada orang kafir. Namun ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Bisa dikasih pencerahan konsekuensinya seperti apa? Terima kasih. Ya, saya kira untuk singkatnya saya kasih contoh saja ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan dunia sijunul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman
tapi surga bagi orang-orang kafir. Nah, kalau kita tidak memahami betul apa makna hadis ini, bisa kita salah paham. Sehingga waktu Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir, dari Baghdad, beliau kan tadinya di Baghdad, pindah ke Mesir. Makanya Imam Syafi'i itu ada dua pendapat, ada qaulun kadim, ada qaulun jadid, ya, dalam mazhab Syafi'i. Ketika sudah pindah ke Mesir, beliau waktu itu kan di Mesir masih ada orang Yahudi. Nah, tiba-tiba ketemu dengan seorang Yahudi, lalu orang Yahudi ini menguji beliau. Dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai Imam Syafi'i, kamu itu kok kehidupannya lebih baik dari kami?" Karena Imam Syafi'i ulama terkenal, dihormati orang, ya. Maka kehidupannya lebih baik. Sementara orang Yahudi ini lebih miskin daripada Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan, "Wahai Imam Syafi'i, kamu ini kok kehidupannya lebih baik dari saya? Bukankah Nabi mau mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi kamu dan surga bagi kami?" Apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan itu hadis benar. Memang dunia ini bagi kami adalah penjara jika kami sadar betul apa yang Allah siapkan kami di surga nanti. Sehebat apapun dunia kami, dibandingkan dengan apa yang Allah sudah siapkan di surga, bagi kami dunia ini ibarat penjara, nggak ada apa-apanya. Nanti di akhirat kami bebas, kami menikmati. Di dunia ini sebebas apapun kami masih tertantang. Kami harus berkeringat. Di akhirat nanti kan nggak ada lagi keringat kan. Pokoknya mau makan terus, mau makan sate, mau makan coto, mau makan soto, ada semua gitu lah. Nggak perlu lagi. Di dunia ini makan sambal saja keringat tuh, sudah pedis, makan lagi gitu loh. Itulah dunia kita gitu. Tapi di akhirat nanti ya senang kita di surga. Maka kata Imam Syafi'i, sehebat apapun dunia kami dalam dunia ini, hidup kami dalam dunia ini, dibandingkan dengan apa yang Allah sudah siapkan, bagi kami dunia masih penjara. Tapi bagi kamu, sesulit apapun dunia ini, seberat apapun dunia ini, miskin, terhina, sakit, lemah, kamu orang kafir dunia ini, dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan bagi kamu di neraka nanti, dunia ini masih surga bagi kamu. Itu maksudnya hadis tersebut. Jadi jangan disalahpahami hadis ini. Karena dia adalah penjara, lalu kita nggak apa-apa, kita miskin, kita lemah, kita dizalimin. Tidak demikian. Islam ini ingin pengikut agama ini menjadi kuat, menjadi pintar, menjadi berhasil. Tapi dengan catatan tadi, akhirat oriented. Sehingga tidak materialistik. Ya. Materialistik itu artinya apa? Pikiran kita, hati kita, semuanya untuk dunia saja. Bahkan tidak punya duit pun masih materialistik. Sudah miskin tapi di otaknya, di hatinya selalu dunia saja. Itu namanya materialistik. Tapi alhamdulillah ada orang kaya raya, tapi kekayaannya untuk apa? Untuk kebahagiaan akhiratnya. Dipakai untuk keluarganya, dipakai untuk anak-anaknya, tapi juga dipakai untuk kepentingan orang lain. Nah, maka dunia ini mari kita kuasai. Jadi jangan dibalik. Nggak apa-apa lah umat ini dikala terus, lemah terus, kalah secara politik, kalah secara ekonomi, jatuh dunia ini adalah penjara. Salah. Jangan difahami agama kita seperti itu ya. Agama itu mengajarkan ulaika humul muflihun. Wa ulaika Al-Qur'an mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang jaya, orang-orang yang sukses, orang yang beriman itu ya. Saya kira begitu, Bu. Makasih. Oh ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih kepada Kak Fatin yang telah bertanya. Mungkin ini udah ada yang on cam ya. Kak Rila udah raise hand juga. Boleh Kak Rila untuk menyampaikan pertanyaannya? Halo Kak Rila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukron buat moderator dan juga Ustaz sebagai pemateri. Afwan, sebelumnya perkenalkan nama Ana Rila Yulistika. Ana ingin bertanya Ustaz terkait tata cara kita dalam berdakwah. Apakah ketika berdakwah kita boleh memodernisasikan analogi Islam? Terima kasih Ustaz. Memodernasikan apa? Memodernasikan analogi? Analogi Islam. Analogi Islam. Apakah kita boleh memodernisasikan analogi Islam? Pertama yang harus kita jelas dulu definisinya modernisasi itu apa. Modernity atau modernitas itu apa.
Ya, sehingga ketika kita memodernisasi sesuatu, kita jelas apa maksudnya gitu. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan modernisasi di sini adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian, karena ini dalam dakwah ya, bukan masalah halal haram di sini. Melakukan penyesuaian-penyesuaian, maka itu sebuah keharusan. Ya. Ketika kita menyampaikan Islam ini, maka diperlukan metode, cara, terutama masalah komunikasi yang sangat sesuai dengan keadaan dan situasi. Jika tidak, maka itu yang saya istilahkan, jangan kita memakai komunikasi bulldozer. Bulldozer itu kan dihancurkan semuanya kan. Ya. Padahal Islam tidak demikian. Islam itu kata Rasulullah, innim li utammima. Utammima itu menyempurnakan. Jadi misalnya Islam ketika sampai di Indonesia, ada perilaku-perilaku manusia yang sudah sangat baik. Gotong royong, tenggang rasa, ya, persahabatan, ya, kemudian kelemah lembutan. Itu karakter keindonesiaan kita. Itu sudah Islami semuanya. Ya. Nah, Islam datang kemudian mengkonfirmasi, menguatkan itu yang sudah baik itu. Makanya disebut utamimah, menyempurnakan. Bukan merusak, bukan menghilangkan. Ya. Sebab kalau Islam sampai datang merusak karakter budaya misalnya orang, maka sudah pastilah Islam akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Maka misalnya kami berdakwah di Amerika Serikat, kami tahu di sini banyak perilaku orang Amerika yang sangat baik sekali, sangat Islami sekali. Bagaimana keteraturan, kedisiplinan, bagaimana menghargai orang yang tua, orang yang lemah misalnya. Kita naik kereta api misalnya, kemudian ada anak muda yang dapat kursi, ada orang tua nenek-nenek berdiri, malu anak muda itu sendiri kalau nggak dikasih tempat duduknya. Ya, itu artinya apa? Ada nilai-nilai yang sudah baik. Makanya terkadang kita mengatakan bahwa di dunia barat ini rata-rata sebenarnya yang diperlukan itu memperbaiki akidah dan ibadahnya. Masalah perilaku, karakter kemanusiaan sudah banyak yang sangat Islami sekali. Jadi kalau yang disebut dengan modernisasi, ya analogi Islam tadi itu adalah bagaimana kita menyampaikan dengan penyampaian yang sesuai. Di dalam fikih dakwah itu wajib, harus. Ya. Sebab kalau tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian, maka boleh jadi bukan dakwah. Dakwah itu esensinya mengajak kan? Dakwah itu mengajak, ya. Bukan dakwah, tapi mengusir. Tordun, tordun. Bukan mendakwahi, tapi mengusir. Dan ini menjadi masalah. Sering saya mengatakan, jangankan teman-teman non-muslim mendengarkan penjelasan kita tentang Islam. Anak-anak muda kita sendiri, ini teman-teman milenial ini, ya, terkadang merasa sudah nggak ada harapan gitu. Kalau ustaz-ustaz selalu saja menyalahkan terus, ya. Ceramah di masjid kok seolah-olah sudah neraka semua kita tempatnya itu. Ya. Ini sangat penting sekali. Coba lihat bagaimana pada zaman Nabi ya. Ada seorang anak muda, mohon maaf ini contoh betulan. Ada anak muda datang kepada Rasulullah. Kepada Rasul ini, bukan kepada ustadz biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta Allah, saya cinta engkau, saya cinta Islam. Tapi ya Rasulullah, boleh nggak saya minta izin? Lalu ditanya, kamu minta izin apa? Mohon maaf, minta izin berzina. Loh. Ini kepada Rasul loh. Kurang ajarnya kan begitu kira-kira. Umar marah betul itu. Mau dipenggal lehernya anak muda ini. Tapi Rasulullah mengatakan, tenang wahai Umar. Anak muda ini kemudian disuruh mendekat dan ditanya, kamu punya ibu nggak? Punya. Punya saudari perempuan? Punya. Punya tante? Punya. Mau nggak kalau ada orang lain melakukan itu kepada mereka? Oh tidak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, semua perempuan itu adalah ibu, saudari, atau tante gitu. Tidak ada yang mau. Akhirnya Rasulullah meletakkan tangannya di dadanya dan mendoakan. Ya Allah, bersihkanlah jiwanya, hatinya, karena engkau adalah sebaik-baik pembersih hati, yang bisa menyucikan hati. Dan anak muda ini menjadi anak yang paling alim, seolah-olah anak yang paling muda yang alim di Madinah. Artinya apa? Ini cara Rasulullah berdakwah. Ya. Bukan orang yang kemudian sudah mulai berada di ambang kehancuran, lebih diinjak turun ke kehancurannya. Bukan. Justru diangkat, diselamatkan. Itulah dakwah. Maka saya dalam bidang dakwah itu penting sekali kita memahami adjustment, penyesuaian-penyesuaian dalam komunikasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Wallahu alam. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Rila yang telah bertanya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat gitu ya, karena ini juga banyak yang bertanya lewat kolom chat.
Aku pilih yang dari KSOB ini. Assalamualaikum Ustadz, saya bertanya, mohon maaf sebelumnya, saya lagi di fase berhijrah untuk berbenah diri. Saya ini belajar melawan diri dari hal berpacaran. Menurut Ustadz, bagaimana saya tetap istiqomah untuk tidak berpacaran, sedangkan saya sendiri terkadang merasa kesepian dan nafsu yang ingin memiliki laki-laki tersebut dan godaan chat dari laki-laki tersebut. Lalu bagaimana menurut Ustadz? Karena ini bulan puasa Pak Ustadz. Seperti itu. Ya, Ini itulah tadi. masalah. Itulah tadi salah satu hal yang saya sampaikan bahwa puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, ya. Tapi yang terpenting itu adalah mendidik hati dan jiwa kita di dalam menjaga kebersamaan dengan Allah. Ya, dan orang yang bersama dengan Allah dengan jujur itu, dan itu disadari betul ya, ketika kita mengatakan Allah bersama kita itu bukan slogan. Ya, yakini bahwa Allah itu menatap kita, betul. Melihat kita, melihat detak-detik hati kita, jantung kita, ya. Ini sangat penting sekali. Nah, tentu itu secara teologis, secara iman ya. Jadi tingkatkan kedekatan kepada Allah, rasakan bahwa Allah hadir bersama kita sehingga kita bisa terjaga gitu. Itulah yang disebut dengan takwa sebenarnya. Ketakwaan itu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk berbuat baik dan menjaga kita dari terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, tentu hal-hal yang lebih teknis misalnya ya, udah kalau memang sudah mampu nikah, kenapa enggak nikah, ya. Mahasiswa-mahasiswi pun ya jangan belajar menjadi penghalang menikah kalau memang sudah mampu, tapi itu kan tanggung jawab. Menikah itu bukan sekedar karena ada sesuatu yang dorongan ingin dipenuhi, tapi memang tanggung jawab hidup ya. Jadi kalau memang merasa bahwa tanggung jawab itu sudah bisa ditaruh di atas pundak kita, sudah nikah saja, ya. Jadi daripada masing-masing terbebani, ya di satu sisi masya Allah alhamdulillah dalam proses menjaga diri, istilahnya hijrah gitu ya. Walaupun hijrah itu proses hidup, ya, bukan hanya sesaat, bukan hanya satu masa saja kita hijrah, itu proses hidup. Maka ketika Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya proses berhijrah kepada kesempurnaan Islam kita itu sampai kita mati gitu, ya. Jadi sekarang ini kan ada yang mengatakan ini masyarakat hijrah. Semua orang Islam itu hijrah sampai mati baru kita berhenti hijrah tuh, ya. Jadi kita semua ini masyarakat hijrah sebenarnya. Nah, jadi alhamdulillah merasa sedang berproses menuju kepada yang lebih baik lagi, ya sudah, lakukan langkah-langkah untuk menjaga semua itu. Ya, itu tadi secara iman, hadirkan Allah bersama kita. Kemudian yang kedua secara teknis, ya kalau sudah mampu menikah, sudah menikah insya Allah. Ya mungkin kalau belum mampu ya sudah hindari pergaulan-pergaulan yang bisa menjurus kepada terjatuhnya ke dalam hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya itu ya untuk SOB. Semangat dan jaga kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi sesi tanya jawab diakhiri. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin ada informasi terkait donasi dibantu oleh panitia.